Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita kirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian merasa memilih jalan yang salah, tapi tak ada jalan kembali? Inilah kisah nyata yang mungkin takkan mudah kalian percaya. Tentang seorang wanita yang pergi ke Arab demi impian, tapi harus membayar mahal dengan tubuh dan air mata. Simak kisah lengkapnya, dan semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Namaku Anggun. Lahir dari rahim seorang ibu petani di desa kecil di Tegal, di antara hamparan sawah dan deretan bambu yang meliuk di tiupan angin sore. Aku adalah anak kedua dari 5 bersaudara, dan seperti kebanyakan gadis desa lainnya, aku tumbuh dengan cita-cita sederhana, menikah, punya anak, dan hidup damai. Tapi Allah menulis takdirku jauh dari kata sederhana. Aku menikah muda, pada usia 19 tahun. Suamiku sopir truk lintas kota, yang lebih sering di jalan daripada di rumah. Hidup kami tak pernah berkecukupan, tapi aku bersyukur. Sampai satu malam, berita itu datang. Truknya terguling di jalan tol Cipali. Ia meninggal seketika. Hanya baju terakhir yang ia pakai yang dikembalikan padaku, dengan bekas darah yang belum sempat mengering. Aku terpuruk. Anak semata wayangku baru berusia 5 tahun. Dan dunia terasa menghantamku tanpa ampun. Aku mencoba bertahan, menjahit, menjual gorengan, mencuci baju tetangga. Tapi setiap malam, kulihat anakku memandang kosong ke piringnya yang hanya berisi nasi dan kecap. Dan saat itu, aku tahu, aku harus berbuat lebih. Lalu datanglah dia, wanita dengan blazer biru dan logat Jakarta yang meyakinkan. Mbak Anggun, ikut saya ke Riyadh. Jadid kowe. Gaji besar. Rumah majikan bagus. Ada AC. Makanan enak. Kerja cuma bersih-bersih. Gak capek. Gak bahaya. Pokoknya aman. Aku ragu. Tapi saat itu, aku tak lagi punya pilihan. Aku bukan wanita yang serakah pada harta. Aku hanya seorang ibu yang ingin anaknya bisa sekolah, bisa makan layak, dan punya masa depan lebih baik dari ibunya yang cuma lulusan SMP. Hari itu, aku pamit. Pagi buta, matahari bahkan belum sempat membuka matanya. Aku berdiri di depan rumah orang tuaku. Ku peluk anakku. Lama, seolah pelukan itu ingin menahan semua yang akan datang. Ia tak menangis, hanya diam menunduk. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan daripada isak tangis. Ibuku memegangi tanganku erat-erat. Kalau ada apa-apa, cepat pulang. Enduk, jangan tahan-tahan. Tapi aku hanya mengangguk sambil menahan air mata yang terasa asin di lidah. Di dalam bus menuju Jakarta, aku duduk di dekat jendela, melihat sawah-sawah yang dulu menjadi saksi aku belajar berjalan. Semua terasa menjauh. Dan entah kenapa, ada rasa dingin yang merayap di punggungku. Seperti isyarat bahwa perjalanan ini bukanlah jalan menuju terang. Tapi aku tetap melangkah. Karena bagi seorang ibu, rasa takut tak pernah lebih besar dari rasa lapar anaknya. Tiba di penampungan, aku disambut dengan ratusan wajah perempuan. Muda, tua, janda, bahkan gadis belia. Mereka semua punya alasan yang sama, ingin hidup lebih baik. Tapi di balik senyum mereka, aku melihat mata-mata yang kosong, seperti sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Kami tidur di ruangan sempit, berdesakan, menunggu nama kami dipanggil untuk diterbangkan. Hari-hari penuh kecemasan dan harapan bercampur jadi satu. Aku hanya bisa membaca sholawat dan memeluk erat Al-Quran kecil pemberian anakku. Satu-satunya benda berharga yang kubawa. Lalu tibalah harinya. Aku naik pesawat. Pertama kalinya. Duduk di dekat jendela, kutatap langit biru yang seolah berkata, masih bisa mundur, Anggun. Tapi hatiku membalas, terlambat. Perjalanan panjang itu terasa seperti mimpi. Antara takut, bingung, dan pasrah. Setibanya di Riyadh, tubuhku langsung disambut panas menyengat. Udara kering seperti menusuk kulit. Agen lokal sudah menunggu. Ia hanya menunjuk mobil van hitam, dan aku disuruh masuk tanpa banyak bicara. Di dalam mobil itu, aku diam, melihat jalanan yang asing,
tulisan-tulisan Arab yang tak ku mengerti, dan rumah-rumah batu tinggi yang dingin tanpa warna. Akhirnya kami berhenti di depan rumah besar, berwarna krem kusam. Pintu gerbang besi terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri seorang pria tua dengan jubah putih dan sorban. Sorot matanya menelanjangiku dalam satu pandang. Aku merasa seperti barang, bukan manusia. Agen hanya berkata, "Ini majikanmu. Baik-baik ya." Lalu pergi. Pintu rumah itu menutup pelan. Dan di dalamnya, hatiku tahu, aku baru saja memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang akan menghapus kata aman dari kamus hidupku. Aku belum tahu apa yang menantiku. Tapi firasatku mulai menangis. Dan malam pertama di rumah itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Pintu rumah itu menutup dengan suara berderak, seperti sebuah tirai nasib yang telah dijatuhkan. Dan di depanku berdiri sosok lelaki tinggi, berjubah putih bersih, berjenggot lebat, dengan mata yang tajam seperti bilah pedang. Namanya Syekh Fadl. Aku tak tahu usianya, mungkin di atas 50. Tapi cara dia menatapku membuat seluruh tubuhku menggigil, seperti ada hawa dingin yang menelusup di antara tulang punggung. Aku membungkuk sopan dan berkata dengan suara kecil, "Assalamualaikum." Tapi ia hanya menjawab dengan senyum tipis. Tak ada sambutan ramah, tak ada instruksi kerja. Ia hanya menatapku seperti sedang menilai seekor kambing kurban. Lalu dengan bahasa Arab yang tak ku mengerti, ia memberi isyarat agar aku mengikutinya. Lorong rumah itu panjang dan sepi. Karpet persia merah terhampar di sepanjang jalan. Dindingnya dihiasi kaligrafi emas besar bertuliskan ayat suci, tapi entah kenapa, aku merasa ayat-ayat itu seperti membisu. Seakan malu melihat apa yang akan terjadi. Aku diantar ke sebuah kamar. Kamar itu mewah. Tempat tidurnya besar, ada AC, bahkan lemari pakaian. Tidak seperti yang kubayangkan sebagai kamar pembantu. "Ini untuk saya, Tuan?" tanyaku ragu, mencampur bahasa Indonesia dan gerakan tangan. Ia mengangguk, lalu mengunci pintu dari luar. Kuncinya klik. Aku termenung. Rasanya aneh. Ini bukan seperti rumah majikan yang pernah diceritakan agen. Tak ada istri, tak ada anak-anak. Rumah ini terlalu sunyi. Terlalu besar untuk hanya satu orang. Malam itu, aku belum tidur. Duduk bersandar di pinggir ranjang, memeluk lutut sambil menggenggam Al-Quran kecil. Aku membaca pelan surat Yasin, berulang-ulang, berusaha menenangkan hati. Tapi ayat-ayat itu menggema di ruangan, seperti bergema ke dalam diriku sendiri yang hampa. Pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan, mendekat, berhenti tepat di depan pintu. Kunci diputar. Pintu dibuka. Dan sosok itu, Syekh Fadl, muncul dengan cahaya remang dari lampu lorong menyinari wajahnya. Ia hanya berdiri di sana, menatapku, tanpa berkata apa-apa. "Maaf, Tuan, saya mau tidur," kataku dengan gemetar. Tapi ia melangkah masuk. Perlahan, menutup pintu dengan tenang. Lalu duduk di pinggir ranjang, hanya beberapa jengkal dariku. Tangannya kasar. Ia menyentuh ujung jilbabku, dan berkata dengan bahasa Arab yang tak ku mengerti. Tapi aku tahu, dari tatapannya, dari napasnya, dari hawa yang berubah, aku tahu ia tak ingin berbicara. Aku bangkit. Tapi ia menahanku. Erat. Aku berteriak. Tapi suaraku tenggelam di tembok-tembok batu yang tebal. Tak ada tetangga. Tak ada CCTV. Tak ada saksi. Hanya ada aku dan mata tajamnya. Dan tangan yang mengikat pergelangan tanganku seperti jerat ular. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya diam. Seperti tubuhku bukan milikku lagi. Seperti ruhku keluar dan menonton dari langit-langit kamar. Menyaksikan tubuhku dikoyak oleh kekuasaan yang dilapisi sorban dan jubah putih. Ketika semuanya selesai, ia hanya berdiri dan pergi. Tanpa kata, tanpa penjelasan. Hanya suara kunci yang kembali mengunci pintu dari luar. Aku masih di atas ranjang. Diam. Nafasku berat. Tubuhku sakit. Tapi yang paling sakit adalah hatiku.
Bukan karena diperlakukan seperti binatang. Tapi karena aku tahu besok malam, ia akan datang lagi. Aku tidak lari. Aku tidak melawan. Aku hanya duduk di kamar itu, menatap Al-Quran kecil di tangan, dan bertanya dalam hati, Allah, apakah engkau masih melihatku? Hari-hari setelah itu, aku bekerja seperti biasa. Membersihkan rumah, mencuci pakaian. Tapi selalu ada jam-jam tertentu, ketika semua lampu dimatikan, ketika dunia tidur, dan suara langkah kaki itu datang lagi, dan lagi, dan lagi. Aku mencoba menelepon agensi, tapi tak ada yang menjawab. Bahkan HP-ku pun suatu malam menghilang dari laci. Aku mulai kehilangan hitungan waktu. Apakah ini sudah minggu keberapa aku di sini? Aku tidak tahu. Karena rumah itu tidak punya jendela terbuka. Tidak ada kalender. Tidak ada jam. Yang ada hanya waktu yang membeku dalam luka. Dan dari luka itu, perlahan-lahan, aku mulai merasa sesuatu berubah di dalam tubuhku. Aku tak kuat lagi. Malam demi malam, tubuhku dipaksa tunduk dalam sunyi yang menyakitkan. Aku bukan manusia di matanya. Hanya pelayan yang boleh disentuh kapan saja, tanpa izin, tanpa suara. Dan pagi harinya, seolah tak terjadi apa-apa, ia duduk di sofa panjang sambil membaca koran, menyuruhku membuat teh dengan wajah datar seperti batu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kebiasaan yang terus berulang. Sampai satu malam, Allah memberiku keberanian yang tak kutahu dari mana datangnya. Aku memeriksa kunci pintu yang biasanya ia kunci dari luar. Tapi malam itu, entah karena kelalaiannya atau takdir Allah, ia lupa menguncinya. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku menahan napas, menempelkan telinga ke pintu, memastikan lorong sepi. Lalu perlahan, aku buka. Langkahku pelan, menyusuri lorong panjang menuju pintu utama. Kunci gerbang tak ada. Tapi pagar samping terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, aku lari. Telanjang kaki, hanya dengan pakaian tidur dan kerudung tipis. Udara Riyadh malam itu dingin dan kering. Pasir menampar wajahku. Tapi tak ada yang lebih menakutkan daripada kemungkinan dia menemukan aku hilang dari kamarnya. Aku tak tahu arah. Aku hanya lari. Melewati jalan-jalan gelap, lorong batu, lampu jalan yang temaram. Hingga akhirnya aku roboh di depan toko yang sudah tutup. Tubuhku lemas. Air mataku pecah. Aku memohon dalam hati. Allah, tolong, kalau memang aku pantas hidup, tolong tunjukkan kemana aku harus pergi. Dan saat itu, mobil putih berhenti di dekatku. Seorang perempuan Arab keluar, mengenakan nikab, hanya matanya yang terlihat. Ia berbicara cepat dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku hanya bisa menangis, menunjuk perutku, dan mengangguk-angguk seperti anak kecil yang hilang. Ia membawaku masuk ke mobil. Dalam hati, aku berharap dia malaikat. Tapi ternyata, dia hanyalah pintu menuju neraka yang berbeda bentuk. Dia membawaku ke sebuah rumah kecil. Di sana, ada 5 wanita lain. Semuanya TKW. Semuanya korban. Tak satu pun bicara. Mereka hanya duduk bersila. Mata kosong. Aku disuruh mandi, diberi makan, lalu disuruh tidur di ruangan kecil tanpa jendela. Tak ada nama. Tak ada tanya. Esok harinya, seorang pria datang. Pakaiannya modis. Wangi parfumnya tajam seperti pemilik toko emas. Ia menatapku dan berkata dengan bahasa Indonesia yang terbata. Kamu istirahat dulu. Besok kamu kerja di tempat baru. Majikan baik. Kamu akan suka. Aku ingin bertanya, siapa kau? Di mana aku? Siapa yang membawa aku kabur? Tapi lidahku keluh. Hari berikutnya, aku diantar ke rumah baru. Tak sebesar rumah sebelumnya, tapi bersih dan rapi. Di sana tinggal seorang pria muda, sekitar usia 30, bernama Hazim. Kulitnya putih bersih, wajahnya tampan, matanya lembut. Berbeda sekali dengan Syekh Fadhel. Hazim menyambutku dengan ramah, menawarkan teh, dan menyuruhku duduk. Tak ada sorotan mata liar. Tak ada suara keras. Aku menangis saat itu juga, bukan karena sedih, tapi karena anehnya,
Aku merasa dihormati. Hari-hari bersamanya tenang. Aku memasak, membersihkan rumah, dan ia selalu berkata, "Terima kasih, Anggun." Dua kata sederhana yang tak pernah kudengar dari pria manapun selama di Arab. Ia memperlakukanku seperti manusia. Bahkan, seperti wanita. Lalu, suatu malam, Hazi mengetuk pintu kamarku. Aku takut. Tapi dia hanya berdiri di ambang pintu, lalu berkata pelan,